Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Subagio dan selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 1172K3 akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian getaran di tempat kerja untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen bising dan getaran. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Rita Puspita dengan NIM D11 2020 030015. Yang kedua ada Luiza Fitria Maharani dengan NIM D11 2020 030016. Yang ketiga ada Dwi Ayu Putri Pambudiningsih dengan NIM D11 2020 030081. Yang keempat ada Mutiara Dwi Rahayuni dengan NIM D11 2020 030094. Yang kelima ada Meirika Dia Ayu Ambarsari dengan NIM D11 2020 030097. Yang keenam ada Vira Aditya Putri dengan NIM D11 2020 03100. Dan yang terakhir ada Lia Safitri dengan NIM D11 2020 03138. Untuk pokok bahasannya, kami membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan. Yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rita Puspita. Baik, saya akan melanjutkan latar belakang. Pertumbuhan industri yang pesat dalam beberapa dekade terakhir banyak menimbulkan isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam proses industrialisasi dan modernisasi, selalu berkaitan dengan teknologi, mesin atau alat-alat mekanis. Mesin atau alat-alat mekanis tersebut dapat menimbulkan getaran. Getaran atau vibrasi merupakan gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. NAB getaran seluruh tubuh untuk 8 jam kerja adalah 0,8661 meter per second. Jika pekerja terpapar getaran yang melebihi NAB, mereka akan mengalami gangguan kesehatan yang dikenal sebagai kelelahan. Kelelahan adalah kondisi umum ditunjukkan oleh kurangnya keinginan untuk bekerja yang menyebabkan munculnya kelelahan otot yang ditunjukkan oleh rasa nyeri atau tremor pada otot. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah tersebut adalah yang pertama, apakah getaran mesin yang dihasilkan oleh manusia atau pekerja dapat berbahaya bagi kesehatan? Yang kedua, apa saja pengendalian getaran yang dilakukan? Kemudian tujuan, yaitu memberikan wawasan kepada pembaca tentang bahaya bagi kesehatan dari paparan getaran mesin yang dihasilkan oleh manusia atau pekerja, serta pengendalian yang dapat dilakukan. Kemudian manfaat, yaitu menambah pengetahuan dan memberikan informasi mengenai pentingnya masalah penyakit akibat kerja, serta bahaya akibat paparan getaran mesin yang erat kaitannya terhadap masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian, selanjutnya ada pembahasan yang pertama yaitu pengertian getaran. Getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Getaran atau vibrasi merupakan gerakan yang dapat disebabkan oleh getaran udara atau getaran mekanik. Misalnya mesin atau alat-alat mekanik lainnya. Contoh dari getaran yang berpengaruh yang memiliki sifat mekanis yaitu getaran yang terjadi saat mesin atau alat dijalankan dengan motor. Getaran mekanis dibedakan berdasarkan jenis bajanannya,
terdapat dua bentuk, yaitu yang pertama, getaran seluruh badan atau whole body vibration, akibat goncangan dari mesin, kendaraan, atau traktor. Yang kedua, getaran alat hingga lengan atau tool until hand vibration, atau getaran pada tangan dan lengan atau hand arm vibration. Selanjutnya ada jenis-jenis getaran. Yang pertama ada getaran umum atau whole body vibration dan getaran setempat atau hand arm vibration. Untuk getaran umum atau whole body vibration ini berpengaruh terhadap seluruh tubuh, dihantarkan melalui bagian tubuh tenaga kerja yang menopang seluruh tubuh. Contohnya saat kaki berdiri, kemudian pada saat duduk, punggung saat bersandar, dan lengan saat bersandar. Getaran ini mempunyai frekuensi 5-20 Hz. Yang kedua ada getaran setempat atau hand arm vibration. Getaran yang merambat melalui tangan atau lengan dari operator atau yang bergetar. Getaran ini memiliki frekuensi 20-500 Hz. Lalu selanjutnya ada nilai ambang batas getaran per 13 Men 10 2011. Itu ada jumlah waktu per hari kerja ada 4 jam dan kurang dari 8 jam. Nilai percepatan pada frekuensi dominan yaitu ada 4 meter per detik dengan gravitasi 0,40. Lalu ada 2 jam dan kurang dari 4 jam dengan 6 nilai meter per detik, gravitasi 0,261, ada 1 jam dan kurang dari 2 jam, ada 8 meter per detik dengan gravitasi 0,81 gravitasi. Lalu dampak getaran bagi kesehatan, yaitu getaran mekanis secara langsung bisa dirasakan oleh individu atau pekerja pada lokasi industri, yaitu getaran mesin-mesin yang bekerja lalu terjadi paparan pada individu melalui kaki pada tanah, ataupun kontak langsung melalui tangan, misal operator teknis dalam industri tersebut. Jika paparan ini terjadi secara kontinu, akan berpengaruh pada peradangan kulit, gangguan syaraf, dan gangguan persendian tulang. Selanjutnya ada pengendalian getaran, yaitu ada 3. Yang pertama ada teknis, menggunakan peralatan kerja yang rendah intensitasnya atau dilengkapi dengan damping atau peredam. Yang kedua, menambah atau menyisipkan damping di antara tangan dan alat, misalnya membalut pegangan alat dengan karet. Yang ketiga, ada memelihara atau merawat peralatan dengan baik. Yang keempat, dengan mengganti bagian-bagian yang aus atau memberi pelumasan. Yang kelima, meletakkan peralatan dengan teratur. Yang keenam, alat yang diletakkan di atas meja yang tidak stabil dan kuat dapat menimbulkan getaran di sekelilingnya. Yang ketujuh, menggunakan remote control. Untuk poin yang kedua, administratif. Yang pertama, mengatur waktu kerja, misalnya merotasi pekerjaan atau mengurangi jam kerja, sehingga sesuai dengan NAB yang berlaku. Yang kedua, pengendalian secara medis pada saat awal, kemudian pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan lanjut untuk pekerja yang mempunyai penyakit tertentu. Yang poin ketiga, alat pelindung diri atau APD, yaitu pencegahan atau pengurangan paparan dapat dilakukan dengan menggunakan sarung tangan yang telah dilengkapi oleh peredam getar atau busa. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Getaran terjadi saat mesin atau alat dijalankan dengan motor, sehingga pengaruhnya bersifat mekanis. Getaran mekanis secara langsung bisa dirasakan oleh individu atau pekerja pada lokasi industri, yaitu melalui getaran mesin-mesin yang bekerja, lalu terjadi paparan pada individu melalui kaki pada tanah, ataupun kontak langsung melalui tangan, misal operator teknis dalam industri tersebut.
Jika paparan ini terjadi secara kontinu, akan berpengaruh pada peradangan kulit, gangguan syaraf, dan gangguan persendian tulang. Untuk sarannya yaitu perusahaan maupun pekerja sebaiknya melakukan pengendalian, contohnya yaitu dengan pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan APD seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya agar dapat melakukan pengendalian untuk pengendalian getaran pada mesin. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.